Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Budi Prayogo bersama anggota kelompok saya Rasio Fernandes. Di sini kami akan membahas tentang materi routing pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi routing. Sebelumnya, kita akan membahas tentang alat yang digunakan untuk pada proses routing. Alat yang digunakan dalam proses routing ini disebut dengan router. Router adalah peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih, sedangkan prosesnya disebut dengan routing. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Tentunya yang paling terkenal dan kita gunakan sehari-hari adalah routing untuk paket switching network, yaitu yang digunakan untuk internet. Untuk yang berikutnya adalah analogi routing. Jadi proses routing ini dapat dianalogikan seperti proses pada pengiriman paket pada sebuah ekspedisi pengiriman, di mana paket atau barang ini diibaratkan atau berperan sebagai network yang akan dikirimkan ke tempat tujuan atau destinasinya. Sedangkan router dianalogikan sebagai jasa ekspedisi yang berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan antara pengirim barang dengan penerima barang. Sama halnya dengan fungsi router pada proses routing ya, ini sebagai alat tadi penghubung antara sumber network dan yang akan kita bagi destinasinya untuk network. Untuk berikutnya adalah tujuan routing. Tujuan routing itu sendiri adalah untuk menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Dengan mempelajari cara routing ini, Anda dapat mengkonfigurasikan dua atau lebih perhatian untuk saling terhubung dan mengirim pesan ping. Selain itu, untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, sehingga bisa menemukan rute tercepat dan terbaik pada sebuah jaringan yang akan dihubungkan. Jadi dengan routing ini kita dapat lebih efisien dan lebih dapat mengatur tentang penyebaran network sendiri. Yang berikutnya adalah manfaat routing, yaitu dapat menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya meskipun memiliki net ID yang berbeda. Yang kedua, dapat menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya meskipun pada IP yang berbeda. Dengan proses routing, sebuah komputer bisa terhubung, menyampaikan pesan, dan mengirim data secara tepat pada komputer lainnya meskipun jaraknya jauh. Untuk yang berikutnya, materinya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, yaitu Rasio Fernandes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai routing. Kita masuk pada jenis-jenis routing. Routing dibagi menjadi 3, yaitu routing default, routing statis, dan routing dinamis. Kita juga akan masuk ke cara kerja pada masing-masing routing tersebut. Untuk yang pertama adalah routing default. Routing default adalah routing yang dipakai untuk mengirimkan berbagai paket secara manual dan juga digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur atau yang bisa disebut local network. Untuk cara kerjanya, dalam proses mengirimkan paket dari alamat pengirim ke alamat tujuan atau alamat penerima, hanya melalui satu jalur yang ada sebagai jalan keluar masuknya untuk saling terhubung satu sama lain. Lalu yang kedua adalah routing statis atau static routing. Adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Untuk cara kerjanya, administrator jaringan yang akan mengkonfigurasi router ini dikonfigurasi secara manual. Lalu router akan melakukan routing
berdasarkan informasi dalam tabel routing yang sudah dimasukkan atau dikonfigurasi oleh administrator jaringan. Lalu, routing statis ini digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP pada router secara manual untuk mengkonfigurasi router tersebut. Yang ketiga adalah routing dinamis. Routing dinamis ini digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaharuan routing tabel secara otomatis pada sebuah router. Untuk cara kerjanya, pada routing dinamis ini akan berjalan berdasarkan konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator tersebut. Selain itu, pada router akan mencari rute tercepat dan terbaik sebelum mengirimkan paket ke IP tujuan. Jadi, pada IP pengirim akan ada router yang akan mencari rute tercepat dan terbaik sebelum mengirimkan paket ke IP tujuan atau IP penerima. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih.